Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Kali ini bersama saya Dr. Mukhyar dan untuk pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan bersama mahasiswa saya di semester 3 kelas 3A mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertemuan ini merupakan tambahan materi untuk pertemuan kita pada tanggal 6 Oktober 2025. Sebelum kita berlanjut, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan semua mahasiswa IAI Diniyah Pekanbaru, khususnya program studi pendidikan agama Islam, untuk kita bersama-sama bergembira, bersukacita karena program studi PAI mendapatkan akreditasi unggul. Mari sebarkan informasi ini, ajak teman-teman Anda semua untuk beramai-ramai kuliah di program studi PAI IAI Diniyah Pekanbaru. Baik adik-adik semuanya, di pertemuan kita kali ini kita ingin memperbincangkan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam ulama klasik. Dan pertemuan kita hari ini kita pilih Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nanti kalau kita ada waktu kita tambah dengan Ibnu Khaldun. Adik-adik semuanya, ketiga tokoh ini kita fokuskan khusus tentang konsep ilmu, pendidik, dan peserta didik. Nah, kita mulai pertama dengan Al-Ghazali. Konsep ilmu Al-Ghazali. Adik-adik semuanya, bagi Al-Ghazali, ilmu itu bukan sekedar alat kecerdasan, tetapi ilmu lebih daripada jalan menuju kedekatan dengan Allah. Karena itu menurut Imam Al-Ghazali, ilmu mesti memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi spiritual dan dimensi moral. Beliau membedakan ilmu yang fardhu ain, ilmu yang wajib bagi setiap muslim, kemudian fardu kifayah, kewajiban secara kolektif. Nah, karena itu pendidikan harus memprioritaskan ilmu yang mensucikan jiwa sebelum memperluas keterampilan duniawi, atau bisa saja secara berbarengan mendapatkan keterampilan duniawi sekaligus bersamaan melakukan pensucian jiwa. Kenapa? Karena memang ilmu itu sebagai jalan agar seorang hamba semakin dekat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu dari perspektif konsep ilmu menurut Al-Ghazali. Kita lihat pula seperti apa Al-Ghazali memandang konsep pendidik, konsep guru. Pendidik itu adalah orang yang terpilih, orang yang cahaya dan mencahayakan. Kenapa? Karena menurut Al-Ghazali, pendidik itu adalah pewaris para nabi. Ia bukan hanya sekedar transformation of knowledge, transformation of information, transformation of value, culture, dan lain sebagainya. Tetapi guru itu memiliki kedudukan sebagai pendidik jiwa. Karena itulah menurut Al-Ghazali, guru yang ideal mesti memiliki satu, orang yang ikhlas. Itu yang pertama, kata Al-Ghazali. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mesti menempatkan dirinya menjadi orang yang dapat diteladani. Dan yang terakhir adalah guru mesti mengajar dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Nah, dari keempat aspek ini, maka dapat kita simpulkan guru itu mesti sebagai orang yang mengedepankan akhlak, ilmu dapat berubah, ilmu dapat berkembang, tetapi akhlak seorang guru itu tidak boleh berubah. Dia mesti konstan, dia mesti tetap. Nah, itu menurut Al-Ghazali. Kemudian kita lihat pula bagaimana Al-Ghazali memandang konsep peserta didik. Nah, peserta didik
dipandang sebagai amanah. Jadi peserta didik itu dipandang sebagai amanah, bukan sekadar objek di mana ilmu diberikan, di mana keterampilan diberikan, tetapi peserta didik itu adalah amanah. Nah, karena itu harus kita bantu peserta didik itu sebagai guru membersihkan niat. Niatnya menuntut ilmu karena ingin dekat kepada Allah. Bahwa nanti setelah tamat sekolah atau setelah tamat kuliah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kedudukan, jadi pengusaha, jadi birokrat dan lain sebagainya, itu adalah bonus. Tetapi tujuan utamanya adalah sekolah, kuliah, menuntut ilmu. Ilmu dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, niat itu yang pertama mesti ditanamkan bagi peserta didik. Begitu kata Al-Ghazali. Yang kedua, kata Al-Ghazali, peserta didik itu mesti tunduk kepada proses belajar. Peserta didik tidak kita bantu dia agar patuh. Tidak boleh dia menjadi pembangkang. Karena kalau hati keras itu agak susah untuk mencerna, memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus kita bantu agar menghormati guru. Menghormati secara murni, bukan menghormati secara semu. Apa maknanya? Menghormati secara semu itu adalah peserta didik hanya menghormati guru ketika ada kepentingan pembelajaran. Misalnya dia butuh nilai, di depan guru dia baik. Nah, menghormati secara murni itu adalah baik di depan guru ataupun di belakang guru, peserta didik mengamalkan ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, itu menjadi poin yang keempat, mengamalkan ilmu. Nah, jadi dari 4 poin ini harus dibungkus dengan adab. Karena bagi Al-Ghazali, ilmu tanpa adab berakibat kehilangan keberkahannya. Jadi bisa saja orang setelah sekolah dapat ilmu, dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak membawa keberkahan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ilmu yang didapat oleh yang bersangkutan membawa celaka bagi dirinya. Dapat jabatan dia korupsi misalnya. Kemudian dia tidak amanah, tidak lurus, menyengsarakan orang banyak. Nah, jadi ilmu yang dia dapatkan bukan memberikan faedah atau kemaslahatan kepada orang banyak, bahkan memberi celaka baik pada dirinya bahkan orang banyak. Nah, itu sepintas tentang Al-Ghazali. Sekarang kita masuk pada Ibnu Sina. Kalau kita lihat konsep ilmu menurut Ibnu Sina, kalau tadi Al-Ghazali itu konsep ilmu itu bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Ibnu Sina ini seorang filsuf yang berkonsentrasi dengan sains kesehatan, melihat ilmu sebagai sarana pengembangan potensi akal manusia. Jadi ilmu membantu manusia agar berkembang potensi akalnya. Karena itulah Al-Ghazali menekankan pentingnya 3 aspek. Yang pertama ilmu rasional, yang kedua ilmu empiris, yang ketiga ilmu teoritis dan praktis. Jadi kemampuan empirisme mengandalkan kekuatan akal atau rasional, serta bagaimana menerapkan teori secara praktis, ini merupakan penekanan konsep ilmu menurut Al-Ghazali. Nah, karena itulah kata Al-Ghazali, ilmu itu harus mampu membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan seimbang antara jasmani dan rohani. Nah, kalau kita lihat antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina, sebenarnya terjadi titik temu, persinggungan titik temu. Kalau Al-Ghazali menekankan bagaimana pensucian jiwa agar orang yang menuntut ilmu itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, sementara Ibnu Sina mengatakan adanya keseimbangan jasmani dan rohani, maka kedua-duanya dapat kita simpulkan ilmu yang dituntut, apakah itu rasional, empiris, teoritis, dan praktis, itu mesti dalam upaya untuk menempatkan diri sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Itu konsep ilmu menurut Ibnu Sina.
kita lihat pula bagaimana konsep pendidik menurut Ibnu Sina. Guru, kata Ibnu Sina, adalah fasilitator perkembangan akal. Nah, ini akal murid itu guru bertanggung jawab untuk mengembangkan akal murid. Karena itu, kata Ibnu Sina, guru harus setidak-tidaknya memiliki 3 aspek. Yang pertama, memahami tahap perkembangan peserta didik. Kenapa? Agar guru mampu menyesuaikan materi, teori, praktik dengan perkembangan dan kemampuan akal, otak peserta didik. Yang kedua, guru mesti mengajar secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena tingkat kemampuan perkembangan kognitif peserta didik itu juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode dialog dan latihan. Artinya apa? Guru itu menerima masukan-masukan dari muridnya. Guru itu terbuka. Dia bisa menempatkan diri sebagai, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendengar. Karena itulah ada dialog di situ. Nah, karena itu kata Imam Al-Ghazali, kata Ibnu Sina, pendidikan tidak boleh memaksa, tetapi menyesuaikan irama perkembangan dengan peserta didik. Nah, hari ini konsep ini dituangkan dalam konsep kurikulum merdeka. Jadi tidak memaksa, tetapi menyesuaikan irama perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kita lihat pula konsep peserta didik menurut Ibnu Sina. Peserta didik adalah makhluk yang memiliki potensi rasional sejak lahir. Jadi setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini sesungguhnya telah dibekali oleh potensi-potensi awal, potensi-potensi dasar yang menjadi bekal untuk dikembangkan oleh keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan bertugas mengaktualkan potensi tersebut melalui 1, pembiasaan, 2, latihan berulang, 3, lingkungan yang kondusif. Orang-orang, anak didik yang dibiasakan, anak didik yang dilakukan latihan berulang-ulang, kemudian lingkungan yang mendukung untuk itu, maka akan memudahkan terjadinya change of behavior, terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Nah, itu secara ringkas Ibnu Sina. Sekarang kita masih punya waktu, kita lanjutkan dengan Ibnu Khaldun. Seperti apa pula konsep ilmu menurut Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun memandang ilmu sebagai produk peradaban. Jadi ilmu itu merupakan produk peradaban. Karena itu, kata Ibnu Khaldun, ilmu berkembang harus seiring dengan 1, budaya, 2, masyarakat, yang ketiga, stabilitas sosial. Apabila ketiga-tiganya ini saling mendukung, maka ilmu itu akan berkembang. Itulah sebabnya Ibnu Khaldun menekankan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah. Jadi kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, terjadi perubahan pada zaman penjajahan, pendidikan seperti apa? Pada zaman setelah kemerdekaan seperti apa? Kemudian masuk hari ini zaman reformasi seperti apa? Jadi peristiwa sosial dan sejarah itu akan membentuk bagaimana pendidikan itu dikembangkan atau dilaksanakan. Kemudian kita lihat pula konsep pendidikan, konsep pendidik atau guru menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, guru itu mesti berada pada 3 kondisi. Yang pertama, guru tidak boleh keras dan tidak boleh otoriter. Jadi tidak boleh menang sendiri itu guru. Yang kedua, guru mesti menghindari hukum secara berlebihan. Maksudnya adalah guru boleh memberikan reward diiringi dengan punishment, sanksi, hukuman, tetapi hukuman yang diberikan mestilah dalam rangka untuk mendidik peserta didik, bukan diberikan secara berlebihan.
Yang ketiga, mengajar secara bertahap, tidak secara sekaligus. Nah, karena itu kata Ibnu Khaldun, yang paling penting ditekankan adalah kekerasan dalam pendidikan menurut Ibnu Khaldun justru merusak karakter dan menghambat kreativitas peserta didik. Oke, yang terakhir kita ingin melihat bagaimana pula konsep peserta didik menurut Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, peserta didik adalah makhluk sosial. Karena itu belajar terjadi secara efektif apabila melalui satu interaksi. Mirip dengan Ibnu Sina. Kemudian pembiasaan. Kemudian lingkungan sosial yang sehat. Terjadinya interaksi, dialog, pembiasaan didukung oleh lingkungan sosial yang sehat, maka akan terjadilah pelaksanaan pembelajaran yang bermakna. Oke. Nah, dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa filsafat pendidikan Islam tidak tunggal. Kalau kita lihat, Al-Ghazali menekankan pada spiritual dan akhlak. Ibnu Sina menekankan rasionalitas dan perkembangan potensi. Sementara itu Ibnu Khaldun menekankan konteks sosial dan peradaban. Ketiganya relevan untuk membangun pendidikan Islam yang bermakna, beradab, kontekstual untuk masa kini dan yang akan datang. Baik adik-adik semuanya, itu pertemuan kita untuk menambah materi kita pada tanggal 6 Oktober 2025. Semoga Anda dapat memahami dan mengikutinya dengan baik. Sekali lagi, mari adik-adik bergembira bahwa Prodi Pendidikan Agama Islam PAI IA Idiniah Pekanbaru terakreditasi unggul. Dan semoga adik-adik juga berjuang, prodinya unggul, adik-adik juga menjadi mahasiswa yang unggul. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang dan materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.